الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبي الأمة وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Salah satu peristiwa yang akan dialami oleh setiap manusia adalah yakni peristiwa kematian. Siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, kaya miskin, tidak akan mampu menolak atau lari dari yang namanya kematian. Kematian tidak menunggu tua, karena banyak yang masih muda juga telah mendahului kita. Kematian tidak harus menunggu sakit, karena banyak juga dalam pandangan kita sehat-sehat saja, akan tetapi tiba-tiba kemudian meninggalkan kita semua. Kematian tidak mengenal ruang dan waktu. Kata Allah, "Ainama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat, setiap manusia pasti ada ajal. Menurut ahli tafsir, ajal di sini adalah batas waktu. Artinya, kehidupan manusia, kehidupan makhluk Allah yang lainnya itu ada batas waktu. Tidak ada yang hidup selamanya. Mati, hidup itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mampu berencana, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hidup dan mati seseorang. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang perlu dikhawatirkan oleh setiap mukmin adalah bukan kapan dia matinya, akan tetapi yang perlu dikhawatirkan oleh setiap mukmin adalah sudah seberapa persiapkan yang dimiliki, atau sudah siapkah kita semua sebelum ajal menjemput kita. Jangan-jangan kita belum ada persiapan, nauzubillah, yang kemudian kalau kita tidak punya persiapan, tidak punya bekal, tentunya keselamatan jauh daripada kenyataan. Oleh karenanya pada khutbah kali ini khatib
akan menyampaikan bekal sebelum ajal menjemput. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Bekal apa sajakah yang harus kita persiapkan sebelum ajal menjemput kita? Yang harapannya dengan bekal tersebut kita akan mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Karena orang yang beriman pasti meyakini hidup bukan hanya di dunia saja, akan tetapi pasca kita meninggalkan dunia ini, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dibutuhkan yang namanya perbekalan. Bekal apa yang harus kita miliki? Apakah bekal harta? Apakah bekal kendaraan yang kita bangga-banggakan ketika kita hidup di dunia? Apakah bekal jabatan yang tinggi yang kelak kemudian akan menjadi penyelamat kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan yang menjadi bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dalam hal ini adalah ilmu agama, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kemudian untuk meraih ketakwaan, cara yang kedua adalah yakni berittiba. Ittiba maknanya adalah mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, muamalah, dan akhlak. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah adalah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh suri teladan yang baik untuk kita. Apa yang Rasulullah contohkan, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib kita ikuti. Oleh karenanya, dengan kita mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, insya Allah hal tersebut ikhtiar untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, untuk meraih ketakwaan dibutuhkan yang namanya keikhlasan. Ikhlas berasal dari kata khalasa, ya artinya adalah murni, tidak tercampur. Ikhlas dalam beribadah maksudnya adalah memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal soleh, ibadah, perintah Allah yang kita kerjakan semata-mata untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada 3 perbuatan yang berpotensi merusak keikhlasan kita dalam beribadah. Yang pertama adalah yakni riya, atau dengan kata lain ingin dilihat. Riya dalam beribadah atau dalam beramal soleh, motivasinya ingin dilihat, ingin dipuji, dan tentunya ujung-ujungnya ingin mendapatkan popularitas. Dia ibadah bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat pimpinan. Dia ibadah bukan karena Allah, tapi karena ingin disanjung, bahkan dikatakan soleh oleh masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim Al-Jauz, perbuatan yang kedua yang dapat merusak keikhlasan kita dalam beribadah, beramal soleh adalah yakni sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, sedangkan sum'ah adalah perbuatan yang dilakukan motivasinya ingin didengar,
ingin mendapatkan sanjungan, dan ujung-ujungnya ingin mendapatkan popularitas. Jadi ibadahnya bukan karena Allah, tapi ingin dilihat orang dan ingin didengar oleh orang lain. Nah, kemudian yang terakhir yang wajib kita hindari, yang mana perbuatan ini dapat merusak keikhlasan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah yaitu perbuatan ujub. Apa itu ujub? Ujub merupakan sikap membangga-banggakan amal ibadah yang pernah diperbuat, yang ujung-ujungnya harapannya adalah ingin mendapatkan pujian, sanjungan, dan popularitas di tengah-tengah masyarakat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, demikianlah bekal yang harus kita miliki, yaitu bekal takwa. Mumpung kita masih bisa bernafas, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pantanglah kita menunda-nunda untuk beramal soleh. Kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, maka inilah kesempatan yang harus kita isi hidup kita dengan selalu senantiasa beramal soleh, dengan selalu senantiasa mengamalkan amalan-amalan terbaik, amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan rumah, bukan mobil, bukan pangkat yang menjadi kunci keselamatan kita, akan tetapi kunci keselamatan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang kemudian kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil ummah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Ghafar, ya Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, wabil khusus dosa kedua orang tua kami, dan bagi kedua orang tua kami yang telah mendahului kami, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya, terimalah segala amal ibadahnya, dan tempatkanlah di tempat yang paling mulia di sisimu, ya Allah. Dan bagi kedua orang tua kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada mereka, ya Allah. Sembuhkan mereka dari penyakit-penyakit, ya Allah.
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.